Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Jawawi, mahasiswa PPG Angkatan 2 IAIN Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 21121247 akan mempraktekkan video pembelajaran untuk UKIN dengan materi ibadah haji. Video ini diambil pada tanggal 29 November 2021 di SMP Negeri 12 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di hari Senin tanggal 29 November 2021. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, sehat itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Anak sekalian, sebelum kita pembelajaran, Bapak ingin melihat kondisi kelas kita hari ini. Sudah bersih belum? Coba ditengok, ada sampah saya. Oke, nah itu ada sampah, tolong diambil ya, dibuang ke luar ke tong sampah. Baik, terima kasih ya, dibuang sampahnya. Karena apa? Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nampaknya sepele ya, tapi sebenarnya kalian sedang mengamalkan satu hadis Nabi Muhammad SAW atau huru syatrul iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Sekaligus bersih itu mencerminkan orang yang bersih hatinya, pasti dohirnya juga akan nampak bersih. Yang nampak dohirnya bersih, hatinya biasanya bersih. Mudah-mudahan kita bersih lahir batin. Kalian pada hari ini juga Bapak akan mengecek kehadiran kita di kelas 98. Baik, siapa yang tidak hadir anakku? Lilis. Oke, Lilis kenapa tidak hadir anak-anakku? Sakit ya? Ya, kita doakan mudah-mudahan Lilis cepat sembuh sehingga nanti bisa belajar sebagaimana biasanya bergabung dengan kita semuanya. Baik anakku ya. Baik anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pembelajaran kita hari ini, dan ilmu yang kita dapatkan memberikan manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, penting kita belajar hari ini ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dan juga ada sebuah kalimat yang mengatakan kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tetapi tidak menggunakan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Maka penting ketika kita beramal harus berilmu. Amal harus berilmu, ilmu harus diamalkan. Itulah pentingnya kita belajar pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari mengenai ibadah haji pada materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Namun sebelumnya Bapak ingin mengetahui sejauh mana sih Anda pemahamannya tentang ibadah haji. Tolong perhatikan gambar berikut ini. Baik, sejauh mana sih Anda memahami tentang materi kita hari ini? Di papan tulis ada sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa? Saya Pak. Itu ada gambar Ka'bah Pak. Ada gambar Ka'bah, iya. Ada yang lain, gambar apa itu? Oh iya. Oh iya, itu ada gambar orang lagi ngapain sih ya? Baik, ada yang tahu anak-anak sebelum Pak Imam jawab? Ada gambar apa ngapain?
Saya Pak, Ya, silakan. itu ada orang lagi melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Oh iya, pintar sekali ya, tepuk tangan ya. Ya, itu adalah gambar tentang Ka'bah. Maka hari ini kita akan belajar mengenai ibadah haji. Inilah materi yang akan kita pelajari. Bagaimana itu ibadah haji akan kita dalami pada pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah, menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memahami ketentuan ibadah haji, mempraktekkan manasik haji. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis bahwa ibadah haji adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peserta didik dapat membiasakan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dapat menelaah mengenai hukum, ketentuan, dan tata cara ibadah haji. Peserta didik dapat mendiagramkan alur pelaksanaan ibadah haji. Demikian tadi kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Setelah kita memahami apa tujuan pembelajaran kita hari ini, penting kita belajar mengenai ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Artinya apa? Penyempurnaan Islam kita ada di pelaksanaan ibadah haji. Ada orang kaya yang tidak berangkat haji. Terkadang ada orang yang nggak mampu malah bisa berangkat haji. Apa sih rahasianya? Karena ibadah haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya ketika ibadah haji kita sering mendengar namanya kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mudah-mudahan kita dengan niat yang kuat, kita insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau kita dipanggil, kita punya ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, sempurna ibadah kita. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari, diantaranya mengenai pengertian dan dalil ibadah haji, mengenai rukun dan sunnah ibadah haji, mengenai wajib haji, larangan haji, kemudian alur pelaksanaan ibadah haji. Nah, kita akan mempelajari itu semua melalui metode diskusi. Nanti Bapak akan membagi 3 kelompok menjadi 3 kelompok diskusi. Setelah itu persiapkan kamu diri anakku sekalian untuk menjawab soal-soal terakhir. Setelah kita memahami langkah-langkah belajar yang akan kita lakukan, Bapak ingin kalian mengerjakan soal sebagai pengetahuan awal. Sejauh mana sih kalian memahami tentang ibadah haji? Saya akan membagikan melalui Google Form yang bisa kalian kerjakan melalui grup WA 98. Ada bawa HP yang harus sekalian? Oke, baik, Bapak kirim ya. 98. Oke, Bapak kirim. Nah, sudah dikirim, bisa dilihat? Hai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu. Silakan dikerjakan sebisanya, karena ini tidak akan menjadi nilai. Cuman Bapak ingin mengetahui sejauh mana anak-anakku sekalian memahami tentang ibadah haji. Ada yang kesulitan membuka aplikasinya? Baik, Bapak akan cek siapa yang sudah mengerjakan. Yang Maha Mulia, labbaik Sudah semua masuk ya, alhamdulillah. Dari apa yang saya lihat ternyata masih ada beberapa yang belum memahami tentang ibadah haji. Tapi nggak ada masalah, kita akan mendalami pemahaman ibadah haji melalui diskusi kelompok. Siap diskusi anak-anak sekalian? Baik, kita akan membagi diskusi kelompok kita menjadi 3 kelompok. Mulai menghitung ya dari sana.
3, 1. Tiga, 1, 2, 3, 1. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita akan berdiskusi kelompok. الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا Anak-anak sekalian, kita sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Mana kelompok 1? Iya, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Baik. Kelompok 3 mana? Baik. Sudah kita siap diskusi pada hari ini? Baik, anakku sekalian, saya akan membagikan materi yang akan kalian diskusikan. Untuk kelompok 1, kita akan belajar mengenai pengertian dan dalil ibadah haji, kemudian syarat wajib haji dan rukun haji ya. Tolong dipelajari ya. Kemudian untuk kelompok 2, kalian akan belajar mengenai mendiskusikan sunnah haji dan juga larangan ibadah haji. Tolong nanti diskusikan dengan baik. Kemudian kelompok 3 akan mendiskusikan mengenai jenis ibadah haji dan juga proses ibadah haji. Silakan Anda diskusikan bersama temannya dengan serius. Bapak akan menilai tidak hanya nanti tes akhir, tetapi keaktifan di dalam berdiskusi. Nanti di akhir pelajaran Bapak akan membagikan penilaian antar teman. Kalian akan menilai temannya di dalam berdiskusi, apakah aktif atau tidak. Silakan diskusikan. Saya minta nanti untuk hasil diskusinya ditulis di dalam laptop. Bisa menggunakan laptop? Iya, anak milenial harus bisa menggunakan laptop. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, silakan nanti menggunakan laptop, dikerjakan di sini ya. Nanti tolong ya sama, silakan kalian diskusikan dan ditulis di dalam laptop. Bisa menggunakan laptop? Bisa. yang maha mulia labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Baik anakku sekalian, silakan kalian diskusikan ya. Materinya bisa diambil dari buku paket atau buku tambahan atau bahan ajar yang Bapak berikan ya. Atau bisa kalian juga menggunakan HP-nya untuk mencari materi ibadah haji. Jangan sampai HP kita hanya dipakai main game terus. Kita gunakan untuk mencari ilmu agar HP-nya bermanfaat. Silakan diskusikan ya. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
Baik anak-anak, sudah semua diskusinya kita? Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Silakan anak-anak, siapa yang presentasi dan menjadi operatornya? Ya, bawa laptopnya. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pengertian dan dalil ibadah haji, syarat wajib haji dan rukun haji. Dan dalil secara bahasa dari kata haja yang harus haja langsung mengajar, mendatangi, mengunjungi ke suatu tempat. Secara istilah menyengaja mengunjungi bagi luar untuk berkoordinasi dengan syarat atau pada waktu tertentu. Syarat wajib haji: Islam, balik, berapa sehat, zakah, dan mampu. Tolong niat. Datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu. Melihat zikir ketika melakukan tawaf dan masuk talbiyah Baitullah dan sholat berakaat sesudah tawaf. Larangan ibadah haji. Maha indah di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Berburu badan. 3. Berburu, mengganggu atau membunuh binatang dengan cara apapun. 4. Menikahkan atau meminang wanita untuk menikahi. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikannya sangat bagus. Ibu sekarang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cinta Kirana. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok 3, jenis-jenis ibadah haji dan alur ibadah haji. Ada 3 jenis haji: haji ifrad, melakukan rukun haji baru umroh dalam keadaan berihram hingga tahun pada tanggal 10 Zulhijjah, tidak perlu bayar dam di tahun Zulhijjah. 2. Haji qiran, menggabungkan niat haji dan umroh, wajib bayar dam dengan menyembelih hewan kurban. 3. Haji tamattu, umroh dulu baru haji, wajib menyembelih hewan kurban. Lanjut ke prosesi ibadah haji. Yang pertama ada ihram pada tanggal 8 Zulhijjah, tepatnya di siang hari. Lanjut ke wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di siang hari. Mabit di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah di malam hari. Melontarkan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah di dini hari. Lanjut kepada cukur tahlul awal, mabit di Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Melontarkan jumrah wusta Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Lanjut kepada tawaf Fathah dan sa'i, tahlul akhir, dan yang terakhir tawaf wada sebelum meninggalkan Makkah. Saya akhiri apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang sudah presentasikannya. Beri tepuk tangan. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, tadi sudah mempresentasikan 3-tiganya, sangat bagus. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, antar kelompok ditanyakan. Siapa yang bertanya duluan? Mari Pak. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya terkait dengan materi syarat wajib haji yang sudah disampaikan. Dalam syarat wajib haji ada syarat sudah balik. Pertanyaannya, sering kita lihat di TV ada anak kecil ikut melaksanakan ibadah haji. Bagaimana hukumnya? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana hukumnya ibadah haji bagi anak-anak?
Kelompok 1 bisa menjawab? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Pertanyaannya bagus sekali. Hukum ibadah haji bagi anak-anak itu sah saja. Yang penting dia mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Namun hajinya tidak menggugurkan kewajibannya dalam berhaji. Baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa ya. Hajinya tetap sah, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya sebagai kewajiban ibadah haji. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan. Terkait materi alur ibadah haji, tanggal berapa jemaah haji mulai melaksanakan ibadah haji dan kegiatannya? Oke, tanggal berapa sih mulai dilaksanakan ibadah haji? Kelompok 3 siapa menjawab? Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Siapa yang menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya sangat bagus. Jawabannya berdasarkan alur ibadah pelaksanaan ibadah haji, maka jemaah haji memulai ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah dengan melakukan ihram. Baik, iya. Jadi ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah mulai melaksanakan ibadah. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebagai pemantapan materi mengenai ibadah haji, Bapak akan membagikan video pembelajaran mengenai ibadah haji dalam link YouTube. Di dalamnya mengenai materi ibadah haji. Bapak akan bagikan melalui link YouTube di grup WA kalian. Baik, bisa dibuka anak sekalian? Iya, silakan disaksikan, disimak baik-baik materi yang ada. Terima kasih. لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Diskusi telah kita lakukan. Bapak ingin melakukan pendalaman materi dari apa yang sudah kita diskusikan. Bapak ingin merefleksi apa yang sudah kalian sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian ibadah haji. Jadi secara bahasa, haji dari kata haja yahuju hajat, berarti menyengaja mendatangi, mengunjungi ke suatu tempat. Sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Lalu apa dalilnya? Adalah Quran surah Ali Imran ayat 97. Bisa kita baca bersama-sama? Baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik, itu pengertian ibadah haji. Selanjutnya mengenai syarat wajib haji, yang pertama adalah Islam, kemudian balik, berakal, merdeka, dan mampu. Maka tadi ada pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau ada anak kecil yang ikut orang tuanya melaksanakan ibadah haji? Maka sesungguhnya ketika dia mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji, hajinya sah. Cuma belum menggugurkan kewajiban. Berikutnya mengenai rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji yang pertama ihram, yakni niat untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma hajjan lillah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali.
Bagaimana sih pelaksanaan tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali berlawanan jarum jam. Kalau jarum jam itu mengelilingi sebelah kanan, tetapi kalau tawaf mengelilingnya sebelah kiri. Bagaimana praktiknya? Mari kita praktikkan bersama-sama. Baik, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Dengan apa? Dengan kita mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang berwarna hitam yang ada di pojokan Ka'bah. Kita cium dulu. Kemudian kita mengelilingi Ka'bah 7 kali berlawanan dengan jarum jam. Lalu bagaimana seandainya kita tidak bisa mencium Hajar Aswad? Kita bisa dengan jarak jauh. Seperti apa? Seperti ini menciumnya. Lambaikan, kemudian kita cium, baru kemudian kita mengelilingi Hajar, mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Iya, pinter. Bisa kita praktekkan anakku sekalian? Baik, saya minta anakku untuk mempraktekkan dari cowok-cowok kita ya, dari kelompok 1. Silakan. Cium. Baik, kita mulai ya dengan cara mencium Hajar Aswad baru keliling. Silakan. Ciumnya. Iya. Iya. 7 kali silakan ya. Terus. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i ini adalah sebuah peristiwa di mana dulu ketika Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar ditinggalkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ismail dan Hajar kehabisan bekal. Maka kemudian Ismail menangis. Maka Hajar mencari minum, maka berlarilah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Perjalanan ini kemudian dijadikan sebagai rangkaian rukun ibadah haji. Bagaimana praktiknya? Kita berlari dari Bukit Sofa, ini umpamanya Bukit Sofa, yang situ Bukit Marwah. Kita berlari lari kecil selama 7 kali. Bisa mempraktekannya? Ya, dari sini mundur lagi. Ya, silakan untuk praktek sa'i. Berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Iya. Berapa kali? 7 kan? 7 kali. Kembali lagi. Kemudian ke Bukit Marwah lagi. Sekali lagi ya. Kemudian ke Bukit Sofa. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibadah haji adalah bagaimana sih prosesi ibadah haji? Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, yakni ihram. Kemudian tanggal 9 pergi melaksanakan wukuf di Arafah, sekaligus malamnya mabit di Musdalifah. Kemudian melempar jumroh Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian kita bercukur tahallul pertama. Kemudian mabit di Mina tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Materi kita hari ini bisa dipahami materinya anakku? Alhamdulillah, kalau bisa dipahami, kita melanjutkan ke penilaian akhir. Oleh karena itu seperti biasa, Bapak akan membagikan link untuk kalian kerjakan di Google Form. Bisa kita kerjakan anakku sekalian? Baik anakku, di papan ini sudah ada linknya. Tapi Bapak akan bagi melalui grup WA yang nanti kalian akan kerjakan ya. Baik. Oke, silakan dikerjakan. Sudah bisa dibuka linknya? Bisa. Silakan dikerjakan ya. Kerjakan sebaik-baiknya karena nilai ini akan Bapak masukkan ke dalam nilai harian kalian. Ya. Ada yang kesulitan membuka link HP? Silakan dibuka HP-nya, dikerjakan ya. Terima kasih ya sudah mengerjakan untuk tugas evaluasi akhirnya. Alhamdulillah dari yang Bapak lihat nilainya sudah bagus. Mudah-mudahan nanti semuanya tuntas ya. Oke, dari sini bisa kita pahami ya materi kita hari ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan berikutnya?
Oh iya, silakan. Bahasa Zambia, kedua melakukan haji tiga melakukan haji ifrad, yakni melakukan haji kemudian berumrah. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi untuk diskusi kita. Bapak ingin kalian menilai hasil pembelajaran kita, diskusi kelompok kita, penilaian antar teman. Bapak akan membagikannya. Silakan nanti kalian contreng. Paham? اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Baik, penilaiannya sudah diisi. Sudah. Ya, silakan dikumpulkan satu orang perwakilannya ke sini. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih. Ya, kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih ya sudah menilai dengan jujur aktivitas temannya ketika melaksanakan diskusi. Ada yang sangat menghargai pendapat dan ide teman, tapi ada juga yang menyelesaikan menyampaikan ide pendapatnya dengan sopan dan toleran ya. Terima kasih ya atas kejujurannya menilai. Baik anak-anak sekalian, sebagai tugas anak-anakku sekalian untuk materi minggu yang akan datang, anakku sekalian saya minta nanti buatkan alur diagram perjalanan ibadah haji, alur pelaksanaan ibadah haji. Buat sebagus mungkin sebagaimana tadi sudah dipresentasikan di kelompok 3. Kalian buat satu orang satu dalam waktu 1 minggu. Minggu depan kalian sudah menyelesaikannya. Dan jangan lupa minggu depan persiapkan untuk melanjutkan materi yakni ibadah umroh. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Terima kasih. Namun Bapak ingin juga mendengar sih pendapat dari teman-teman kalian semuanya atau anak-anak sekalian yang mau berpendapat bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Oh iya, silakan. Tegaklah. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Saya jadi bisa memahami ibadah haji dan saya juga sangat senang dalam berdiskusi. Karena saya jadi mau berpikir dan lebih percaya diri. Saya berharap kedepannya lebih bersemangat lagi dan Ya, terima kasih. Oke, ada lain yang mau memberikan refleksi? Oh iya, silakan. Ya, silakan. Saya senang sekali yang pastinya karena belajar hari ini seru dan juga santai. Saya juga paham pelajarannya dan juga saya berharap Pak Imam tetap sabar dan selalu merahmati. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan, yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, dan kalian saya doakan menjadi anak yang soleh dan solehah dan juga bisa menunaikan ibadah haji. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bukit Tinggi ada Jam Gadang, Gental Arsh ada di Kota Jambi. Kalau hati ingin selalu riang, syukuri apa yang Allah beri. Pergi ke Padang bersama keluarga, pulangnya mampir ke Bukit Tinggi. IAIN Bukit Tinggi memang luar biasa, dosennya semuanya baik hati. Bukit Tinggi sejuk kotanya, pemandangannya indah menawan hati. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.